Hari ini, tangan sang tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Hari ini kita mengenang pengorbanannya. Marilah kita datang ke kaki salibnya. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena Ia wafat, bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena Ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Dalam Yesaya 53 ayat yang keempat tertulis, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kepalanya berdarah, dihina dan diludahi karena menanggung kesalahan kita." Penuh dengan sengsara.
Kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Allah kami yang besar, ketika kami mengenang penderitaan Kristus hari ini, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu. Karena salib Kristus kerap kali telah menjadi hal biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggetarkan hati kami, apalagi mengubah cara kami menjalani hidup di bumi ini. Kami mengakui bahwa prinsip memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya, dosa kamilah yang menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam lukanya ada nama kami tertera. Hari ini kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu. Sebab hanya karena Kristus, kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima dan disucikan. Di dalam namanya, Kristus Sang Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang berlindung pada Kristus. Kepada kita, Dia memberikan pengampunan dan pemulihan, seperti tertera di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, terang atas kehidupan kami, mampukan setiap kami di tengah segala keterbatasan hidup kami untuk setia mendengarkan firman Tuhan, menggali kedalaman firman Tuhan, dan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya pada kesempatan ini, ketika kami memperingati Jumat Agung ini, biarlah kami menemukan makna keagungan dalam kematian-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 19, ayat 28 sampai dengan yang ke-38. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakan ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosana, Hosana, Jumat itu adalah Jumat sengsara, sekaligus Jumat Agung. Karena kesengsaraan yang terjadi pada Yesus Kristus, dijalaninya oleh kasih-Nya yang besar dan mulia kepada Allah dan dunia yang berdosa ini. Salib bukan hanya kehancuran tubuh manusia Yesus Kristus sendiri, tetapi kehancuran hati Allah di dalam kasih-Nya pada umat kepunyaannya. Jumat ini salib yang menghancurkan hati Allah Bapa menjadi cara Allah untuk menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh dengan egoisme, yang penuh dengan pemberontakan. Berapa banyak dari kita yang hari ini hidup dalam keegoisan yang semakin dalam, ketidakpedulian pada orang lain, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang miskin dalam kasih. Pengalaman mereka cenderung adalah pengalaman kekerasan, prasangka buruk pada orang lain, bahkan di ruang private-nya dengan dunia maya dan gawai masing-masing. Banyak orang yang pengalamannya adalah kekerasan dan kebencian. Akibatnya tidak bisa dipungkiri, mereka juga membawa pengalaman kekerasan itu kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Salib Kristus menghadirkan interaksi yang baru dalam kehidupan ini. Bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan sebaliknya kekerasan itu diampuni dan didoakan
dalam ucapan-ucapan berkat di atas seluruh penderitaannya di kayu salib. Salib Kristus yang menjumpai hidup kita dan mengubah hidup kita, pastilah membawa hidup kita juga untuk menjumpai orang lain dalam kasih dan kerelaan yang serupa Kristus. Kalung salib atau tato salib sepanjang punggung atau dadam tidak akan mengubah apa-apa. Namun biarlah hatimu berjumpa dengan Yesus yang tersalib. Karena Dia yang salibnya mendemonstrasikan kasih Allah, semestinya menghancurkan hati kita dan membawa kita melihat pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Dunia saat ini dipenuhi orang-orang yang menebar benih-benih hidup yang tidak berpengharapan. Begitu banyak orang putus asa, begitu banyak orang yang melakukan hal-hal bodoh dan tidak bertanggung jawab. Pengharapan sesungguhnya hilang seiring dengan hilangnya atau berkurangnya pengalaman kasih dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Kasih Kristus yang hebat di kayu salib ini adalah kabar baik yang mesti lebih sering digaungkan dalam kehidupan ini. Hati yang tidak lagi atau kurang disapa oleh kasih akan menjadi semakin keras dan tanpa kepekaan pada sekelilingnya. Kristus mendemonstrasikan kasih kepada setiap hati yang memandang salibnya. Hati yang mengalami kasih salib Kristus akan menjadi hati yang benar-benar dihancurkan dalam segala kecongkakan dan akan dibentuk kembali hati itu untuk dimiliki serta dipimpin oleh Allah. Karya seni orang Jepang yang dikenal dengan kintsugi atau sering disebut golden repair adalah proses pembuatan gerabah porselen yang dibuat dengan sangat bagus. Lalu gerabah porselen yang sudah tercipta bagus itu dengan sengaja dihancurkan, lalu disatukan kembali dengan lem emas. Sebuah karya seni yang mahal harganya. Ternyata bukan karena nampak sempurna dan tanpa cacat, tetapi justru dari kondisi cacat yang dinampakkan. Yang menarik, kondisi cacat atau tidak sempurna itu dinampakkan melalui proses dibangun dari kehancuran sampai menghadirkan karya seni yang begitu mahal dan berharga. Bapak, Ibu, Saudara, masihkah hidup kita ini dikoreksi oleh salib Kristus
Kristus ketika kita memandangnya. Semestinya tidak ada hal yang lebih menghancurkan hati kita selain kasih Kristus yang diberikannya pada kita ketika kita masih berdosa. Martin Luther pernah berkata bahwa kekristenan adalah tentang sebuah proses becoming, bukan hasil being. Kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Proses ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia. Bagi setiap kita yang telah mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, marilah kita bersama juga menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama banyak orang dengan kasih yang serupa kasih Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran hati yang congkak untuk semakin dibentuk oleh Allah dalam kasih serupa Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus yang telah mati dalam keagungan, jalan salib yang Kau pilih, jalan salib yang Kau lalui adalah demi keselamatan kami, adalah agar kami memperoleh kehidupan kekal. Mampukan kami untuk mengalami pembaharuan dalam salib Kristus. Mampukan kami menghadirkan pembaharuan dalam hidup kami bersama, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan kasih yang serupa dengan kasih Kristus. Biarkanlah kehancuran hati kami membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kematiannya yang sungguh agung bagi kita mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah di dalam kasih
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasalnya 5 ayat kedua dan 20. Pada ibadah Jumat Agung ini, pengumpulan kolekte dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, dengan transfer ke rekening BCA dengan nomor 4888 atas nama GKI Kompleks Pakuan. Atau dengan cara yang kedua, kita dapat mengumpulkan kolekte dalam amplop dan akan kita bawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah sebagaimana biasanya. Marilah kita menaikkan pujian dari NKB 73 sebagai pengantar persembahan hari ini. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa pandemi yang membatasi setiap kami, biarlah kami semakin leluasa bersyukur padamu. Di dalam kekhawatiran yang melingkupi setiap kami, biarlah kami semakin tenang karena kami percaya Tuhan bersama kami. Tuhan, di masa-masa sulit ini, kami bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kuatkanlah setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa tetap mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan, agar kami tetap senantiasa mempersembahkan apa yang kami miliki, agar kami senantiasa tetap dapat berbagi meski dalam kekurangan, tanpa batasan dan tanpa rasa khawatir. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan saat kita juga harus berhadapan dengan salib kita. Percayalah, dengan kuasa-Nya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Mari lihatlah hari
kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khaliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.